Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk rekan-rekan tim Indobot Academy dari PT Ozami Inti Sinergi. Ya, di sesi kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh tim manajemen ya, khususnya untuk Bu Rahma dan juga Pak Said, yang dimana sekarang ini kayaknya nih kondisi perusahaan itu lagi panas gitu ya, karena banyak hal yang nggak terdokumentasi atau mungkin nggak dikerjakan sama staff yang lain, atau mungkin karena ya memang dari sisi kita sendiri itu nggak tahu caranya memonitoring, caranya kita mengidentifikasi sebuah masalah itu kita nggak tahu. Sehingga di video kali ini kita akan membahas detail tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipahami. Kemarin juga Pak Yos menyampaikan bahwa Pak Yos kesulitan nih untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan kriteria user ya. Itu adalah saya atau Bu Rahma atau Pak Said, itu kesulitan menentukan kriteria user. Bisa jadi dari Pak Yos belum memahami 100% dari fundamental perusahaan ini. Sehingga kita di sini mari belajar bersama-sama tentang fundamental pilar perusahaan. Nah, fundamental pilar perusahaan ini adalah sebuah landasan ya, ibaratnya sebuah hal kunci lah yang harus kita pegang 100% gitu, harus kita pegang penuh. Karena apa? Karena dengan kita memahami ini, kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu apa yang kita perjuangkan gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita perjuangkan kali ini itu ya berdampaknya kurang signifikan terhadap perusahaan atau mungkin terhadap karirnya teman-teman gitu kan. Padahal di sini saya selaku direktur utama itu pengen mengajak teman-teman untuk ayo kita bertumbuh bersama supaya kita bisa menjadi orang-orang kunci di perusahaan ini dan teman-teman bisa mendapatkan jenjang karir yang optimal. Nah, untuk outline-nya di sesi kali ini kita akan bahas tentang latar belakangnya dulu, kemudian vision statement, vision state, visi misi, definisi, alur proses pilar perusahaan, cara kerja pilar perusahaan, dan next step. Nah, di sini nanti ada beberapa yang harus diisi, termasuk teman-teman itu kayak Pak Yos ini mendisiplinkan untuk menggunakan SOP rekrutmen, bahkan hingga onboardingnya. Jadi slide-nya mana, video yang harus ditonton mana, kemudian membuat resume-nya mana, sehingga kandidat yang sudah join, yang sudah berkualitas tersebut merasa perusahaan ini punya masa depan gitu ya. Jadi mereka paham juga di perusahaan ini ada apa aja gitu. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita melihat yang ada gambar ini ya. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah sebuah gambar apa? Ya, gambar kereta api. Kenapa ini menjadi sebuah contoh? Sekarang kita lihat kereta api itu penggeraknya ada di mana? Di depan, di seluruh bodi, atau di belakang? Ya, penggeraknya ada di depan. Kereta api sendiri itu dia menarik gerbong yang ada di belakang. Ya, kita sebut aja ini misalkan Argo Lawu gitu ya. Argo Lawu ini dari Jakarta menuju Jogja itu menarik gerbong. Kalau gerbongnya 10 ya bebannya 10. Kalau gerbongnya 9 ya bebannya 9. Kalau gerbongnya 1 ya bebannya cuma 1. Semakin panjang gerbong akan semakin berat ya kan. Padahal semakin banyak penumpang itu pasti penghasilan dari KAI itu akan lebih maksimal, atau secara omset pun juga lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau kita mengandalkan seperti ini, berarti akan ada namanya maksimum, atau istilahnya mesinnya panas, kemudian dia akan merasa overheat dan lain sebagainya. Sehingga salah satu negara itu mengembangkan yang namanya kereta cepat, yaitu Shinkansen. Nah, Shinkansen ini dia merupakan sebuah kereta tanpa adanya lokomotif. Jadi kalau tadi kereta api itu ada lokomotif di depan, kalau Shinkansen ini nggak ada lokomotifnya. Nah, ini lokomotif ya, yang ada di depan ini lokomotif, sedangkan Shinkansen nggak ada lokomotifnya. Bahkan Shinkansen ini punya penggerak
di setiap gerbongnya. Bayangkan, penggerak di setiap gerbong. Berarti dia akan sangat enteng sekali untuk dia bisa melaju cepat, bahkan bisa bergerak sangat cepat tanpa terkendala masalah apa istilahnya itu overheat, karena semuanya dari depan sampai belakang itu tidak ada overheat sama sekali, gitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya dari sini ya. Sehingga bila mana perusahaan kita pengen secepat Shinkansen, berarti kita harus merubah apa? Merubah yang awalnya lokomotif menjadi sebuah penggerak yang full body. Jadi semua dari aspek atas sampai aspek bawah itu semua bergerak tanpa ada yang saling menarik. Terus gimana kalau Shinkansen ini mengalami kerusakan? Ya diperbaiki. Ya, dia pasti akan ada maintenance. Nah, itulah yang dinamakan kalau di perusahaan kita adalah evaluasi. Terus kalau perbaikannya nggak bisa, ya diganti spare partnya. Kenapa kok harus diganti spare part? Karena dia sudah tidak mampu mengikuti laju dari kereta, sudah usang gitu. Nah, kalau di perusahaan kita gimana? Bagi teman-teman yang tidak bisa upscale atau upskilling, ya ada kemungkinan teman-teman akan stuck di sana dan bisa juga digantikan seiring dengan berjalannya perusahaan. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi perusahaan yang sangat cepat itu pastikan kita punya penggerak di seluruh lini, seluruh body. Kalau bahasanya adalah alignment. Nah, di sini tugas kita adalah membuat perusahaan PT Ozami Inti Sinergi itu menjadi align. Bersama saya support penuh teman-teman, dan membuat dia menjadi align itu nggak murah teman-teman. Contohnya ini ya, Argo Lawu mungkin ketika dia mau menambah gerbong dia hanya beli gerbongnya saja tanpa harus mengganti mesinnya. Tapi kalau Shinkansen untuk menambahkan sebuah gerbong dia harus menambah sistem, menambah apa saja yang harus ditambah dan lain sebagainya, sehingga itu adalah biaya teman-teman. Nah, dari sini PT Ozami insya Allah sudah benar-benar ready untuk kita melakukan sistemasi ini semua. Karena apa? Sekarang ini kondisinya itu sudah mulai panas. Saya dapat report dari Pak Yos itu bahwa akhir-akhir ini makin panas ya Pak gitu ya. Nah, kenapa nih? Oh, ternyata ada beberapa unit yang nggak jalan. Atau gini, Pak, ini yang bagian marketing kok nggak jalan ya. Pak, ini di bagian operasional kok ada yang seperti ini ya gitu. Nah, inilah tugas dari Bu Rahma selaku General Manager, membantu saya ya, kita kerja bareng, membantu saya untuk mengkoordinir dari sisi dalam. Saya akan mensupport teman-teman dari sisi atas dan juga dari sisi luar. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih fokus dengan kegiatan operasionalnya, fokus dengan kegiatan marketingnya, fokus dengan kegiatan human capital. Dan juga saya akan fokus untuk menyiapkan perencanaan biaya dan lain sebagainya supaya teman-teman itu bisa eskalasi dengan cepat. Itu tugas kita sekarang. Ayo kita bareng-bareng merubah yang awalnya kita punya lokomotif, kita ubah menjadi Shinkansen. Nah, oleh karenanya perlu untuk teman-teman selalu mengingat bahwa kita punya namanya vision statement. Vision statement kita adalah menjadi perusahaan yang terbaik, terpercaya, dan unggul dalam bidang edukasi bagi mitra dan konsumen. Ya, ini udah clear banget ya. Menjadi perusahaan yang terbaik, terpercaya, dan unggul dalam bidang edukasi bagi mitra dan konsumen. Sehingga kita punya namanya vision state. Vision state kalau di sini kita ingin menyalurkan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf itu sebesar 1 triliun rupiah. Entah kapan itu bisa tercapai. Yang jelas ini adalah sebuah state bahwa kita punya sebuah goal. Yang berikutnya adalah kita memiliki wakaf produktif yang penghasilannya itu sebesar 100 miliar rupiah per tahun. Jadi bayangin kita capek-capek di dunia, ketika kita sudah nggak ada nanti, kita punya sebuah wakaf produktif. Kita punya namanya tabungan. Nah, ini yang perlu disampaikan nanti Bu Rahma ke teman-teman wakaf Usman, karena
Saat ini sertifikat kita itu tulisannya hanya Indobot Academy. Saya pengennya di sertifikat itu setiap kita store ada tulisannya Obi Samisak, Rahma Amalia, Eva Kurniasari, Said Muhammad, kemudian ada Dimas Juni dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi sebuah bukti bahwa kita sudah mewakafkan harta kita, walaupun itu hanya 20.000, 30.000, 5.000 gitu, tapi setidaknya kita sudah punya celengan nih di akhirat. Ini menjadi sangat penting sekali, teman-teman. Berikutnya kita menjadi mitra pelatihan semua kementerian, kelompok 2 dan kelompok 3, membangun employee career center untuk pengembangan kapasitas diri dari segi ilmu, amal, dan iman, membangun lembaga sertifikasi profesi dengan taraf nasional BNSP dan internasional. Kemudian mendapatkan sertifikasi internasional 9001 maupun 17024, punya sertifikat dari Finlandia, CRR, US dan lain sebagainya. Dan di sini ya, saya dan kami bersama ya, kita bersama itu punya kepercayaan bahwa Vision State ini bisa membawa PT Ozami Inti Sinergi menjadi perusahaan yang terus bertumbuh hingga 100 tahun ke depan. Ya, jadi jangan menyepelekan namanya Vision State. Vision State ini adalah sebuah kunci di mana kita ke depan itu punya impian. Ya, impian-impian kita seperti ini. Mimpi itu gratis. Tapi kalau kita nggak punya impian, kita nggak punya tujuan, kita pun juga nggak punya semangat. Ketika kita nggak punya semangat, hidup hanya mengalir. Ada pepatah bilang, ya, kalau hidup hanya mengalir, air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau kita bicara hidup hanya mengalir, berarti kita akan terus downgrade dari atas ke bawah sampai nanti kita dibuang di laut. Gitu ya. Jadi istilahnya hidup itu jangan mengalir aja. Hidup itu harus punya tujuan. Nah, Vision State ini adalah tujuan-tujuan kita yang kita dokumentasikan dan kita pantau. Sehingga nanti setelah ini kita akan membahas juga bagaimana caranya Vision State ini bisa terpantau dan lain sebagainya. Nah, sehingga muncullah visi misi. Kita kembali ke Vision State-nya, yaitu menjadi perusahaan yang terbaik, terpercaya dan unggul dalam bidang edukasi bagi mitra dan konsumen. Sehingga misi kita yang pertama dari sisi finance, memberikan transparansi data dalam segala pelayanan. Kemarin ada kasus dari salah satu mitra kita ya kita nggak perlu sebut, yang tahu ada Pak Said, ada teman-teman yang lain. Nah, itu mereka nggak transparansi, nggak ada bukti transfer, nggak ada biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian nggak ada PKS dan lain sebagainya. Ya udah, kita refund 100% karena saya takut dengan seperti itu nggak berkah nantinya. Yang kedua yaitu secara produk, menyajikan produk atau layanan dengan kualitas bermutu tinggi dengan harga terbaik dan mudah dijangkau. Kemudian secara proses, berusaha menjaga keberkahan dalam setiap proses, sehingga kita sangat punya dedikasi tinggi nih terhadap proses itu. Kalau misalkan kita prosesnya nggak berkah, takutnya ke depan nanti apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sehingga hal-hal yang ibaratnya tidak bisa kita jaga secara keberkahan dalam setiap proses itu kita hindari. Ya, salah satunya kemarin saya sudah putuskan, saya balikin aja secara nominal dengan harapan kita bersih sekarang gitu. Ya, mungkin kemarin kita agak panas dikit mungkin karena punya dana-dana yang memang dananya itu yang kurang berkah gitu ya. Sehingga sekarang kita butuh untuk mengedepankan keberkahan sekarang gitu ya, menjaga lah. Yang keempat, menjadi tempat meningkatkan kapasitas diri dari segi ilmu, amal, dan iman. Nah, ini secara human capital. Kemudian secara marketing selling, yaitu mendorong transformasi digital pada industri digital melalui pendidikan teknologi. Jadi kita nggak akan keluar nih dari skop ini gitu. Misalkan kita bikin kelas bahasa Inggris ya, kelas bahasa Inggris untuk programmer. Misalkan kita bikin kelas misalnya public speaking untuk product manager gitu. Jadi semua itu akan nyambung gitu. Nah, nanti kita akan lihat mapping produk ya yang sekarang ini ada. Sehingga kita punya sebuah definisi, yaitu
menjadi perusahaan yang definisi kita yaitu sebuah perusahaan yang menghasilkan cash dengan cara membantu generasi muda usia produktif memiliki skill yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan penghasilan melalui program pelatihan dan sertifikasi. Dah clear ya? Sehingga kita di sini punya definisi nih, PT Ozami ini ngapain gitu loh. Jangan teman-teman nggak tahu di PT Ozami itu ngapain. Yaitu kita adalah perusahaan yang menghasilkan cash dengan cara membantu generasi muda usia produktif memiliki skill yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan penghasilan melalui program pelatihan dan sertifikasi. Gitu ya. Jadi benar-benar clear. Kita definisinya itu clear. Nggak ngalor, nggak ngidul, nggak ngetan, nggak ngulon gitu ya. Benar-benar clear. Selanjutnya ini ada namanya alur proses pilar perusahaan. Nah, ini menjadi sebuah kunci utama ya teman-teman, di mana alur proses pilar perusahaan ini perlu teman-teman pahami. Saya sudah buatkan. Yang pertama adalah finance. Finance ini ya hubungannya dengan ketersediaan modal teman-teman, dan juga perencanaan penjualan. Nanti di setelah ini Bu Rahma juga nanti akan bikin proyeksi penjualan untuk kita bisa achieve di angka 6,7. Di 6,7 ini adalah angka 10%, kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Jadi itu masih kecil banget sebetulnya kalau untuk perusahaan yang masih di bawah 50. Jadi 6,7 di sini harapannya secara finance ya, kita bikin proyeksi, bikin perencanaan, barulah nanti dijalankan oleh program operation. Nah, ini nanti program operation Pak Said ya mengkoordinir di sini. Dan kebutuhan tenaga kerja ataupun kebutuhan dokumen secara human capital itu akan diakomodir oleh tim human capital. Jadi alurnya setelah dari finance ke operation ke human capital. Nah, si human capital ini menjembatani antara marketing, selling, dan operation program. Karena apa? Kalau kita nggak ada marketing, selling, otomatis program nggak jalan. Contohnya yang kemarin sempat kasus ya, ada salah satu program dari kementerian yang satunya itu nggak jalan karena nggak ada pesertanya, tapi ada juga yang overload, kebanyakan peserta. Nah, itu kan juga nggak balance itu ya. Jadi ada mungkin aktivitas-aktivitas nggak dilakukan, sehingga kita kayak kecolongan lah ibaratnya, kecolongan secara aktivitas harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, sehingga human capital inilah yang menjaga antara marketing, selling, dan operation program. Gitu. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ini alur proses pilar perusahaan. Saat ini finance itu aman, nggak ada masalah. Tapi operation program itu merasa bekerjanya overload, semua panas. Human capital, Pak Yos bilang sama saya, akhir-akhir ini panas ya Pak Obi ya gitu ya. Nah, panasnya ini kan sebetulnya udah menjadi sebuah indikator nggak baik ya untuk perusahaan ya. Karena kalau perusahaan udah panas kan pasti nanti akan lama-lama meledak. Kalau lama-lama meledak ya kita akan ngulang semuanya dari nol. Nah, jangan sampai kita nunggu itu meledak dulu, tapi kita anulir dulu, kita antisipasi dulu gitu. Nah, si human capital merasa nih suhunya panas karena operation program merasa beban kerjanya overload, dan marketing selling ini nggak capai target, atau dia juga merasa kok waktunya kurang, kemudian nggak achieve dan lain sebagainya. Padahal yang harusnya dilakukan adalah si human capital ini menjaga aktivitas operation program dan marketing selling melalui apa? Melalui strategi measurement atau KPI. Sehingga human capital kalau bertanya misalkan, ini KPI-nya udah ready atau belum ya? Nah, ready atau belum sebetulnya itu bisa ditanyakan ke bagian operation dan marketing selling. Kira-kira posisi tersebut itu KPI-nya apa? Ini saya bantu dong biar KPI-nya itu segera ready, karena ini udah mulai panas nih di human capital, teman-teman udah pada komplain apa dan lain sebagainya, sehingga marketing selling pun juga nggak jalan, operation program juga nggak dapat orderan. Akhirnya lama kelamaan teman-teman merasa kayak wah perusahaan ini nggak berkembang nih, perusahaan ini nggak ada jenjang karirnya nih, saya merasa stuck nih di perusahaan ini. Padahal itu bukan karena stucknya di perusahaan punya prosedur, punya peraturan, punya
impian, tapi karena human capitalnya ini belum bisa menjaga suhunya, sehingga suhunya belum adem ayem. Nah, ini penting untuk kita pahami semua. Sehingga setelah ini fungsi dari finance itu mensupport human capital dengan cara apa? Meng-hire karyawan baru, atau meng-hire konsultan, atau meng-hire para internship, supaya apa? Bisa memenuhi kebutuhan di marketing selling dan memenuhi kebutuhan di operation program. Sehingga kalau Pak Yos bertanya nih, Pak Opi, saya itu bingung ya kerja di PT Ozami itu, saya merasa udah melakukan hal yang benar, tapi kok setelah masuk ke interview user itu selalu ditolak ya, kenapa ya? Nah, itu sebetulnya dikembalikan lagi, udah tahu betul, udah tahu belum marketing selling itu sebenarnya butuhnya apa, operation program itu sebetulnya butuhnya apa. Jadi jangan cuman mengandalkan instruksi ya, karena seorang human capital yang baik dan benar itu harus memahami dari aspek marketing selling dan operation program, biar mereka itu nggak panas seperti ini. Jadi mereka bisa adem ayem, kemudian happy. Nah, bayangin kalau mereka happy, adem ayem ya, kita lihat di sini finance ngeluarin duit nih. Misalkan pengeluaran kita per bulan bisa sampai misalkan sampai 100 juta untuk gaji dan lain sebagainya. Kemudian operation program menjalankan dengan baik semua orderan, wah well misalkan bintang 5 semua. Habis itu human capital happy, kerjaannya beres semua, nggak ada karyawan keluar masuk. Kemudian marketing selling juga achieve target. Akhirnya apa? Finance-nya naik, cash-nya naik. Sesuai dengan definisi bisnis kita, yaitu menghasilkan cash. Ya, perusahaan yang menghasilkan cash dengan membantu orang untuk memiliki skill ya. Untuk memiliki skill gitu. Nah, dari sini nangkep ya. Silahkan kalau teman-teman belum nangkep, silahkan untuk pause video ini, kalian boleh diskusi mungkin sekitar ya mungkin 1 menit lah untuk kalian diskusi gitu ya. Ini benar-benar clear seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah teman-teman tahu alur kerjanya, ini adalah cara kerja dari pilar perusahaan. Ini ada mbak-mbak jilbab hijau, kita sebut aja Bu Rahma. Ini seorang GM, General Manager, di mana seorang GM ini yang menjembatani dari finance ya. Finance ini sebelum didistribusikan ke marketing selling, operation program, dan human capital itu ibaratnya dijembatani oleh seorang GM. Sehingga ketika finance ini udah ready nih, operation program itu membutuhkan karyawan yang seperti apa, ya pastikan itu happy ya. Oh, saya budgetnya segini. Ya, happy. Bukan budget soal gaji aja teman-teman, tapi budget soal misalkan kegiatan operasional, teknologi yang dipakai, efisiensi. Jadi nanti kalau teman-teman waktu ngisi action plan itu ada framework lagi namanya itu 5M. Itu dari Fishbone. Jadi ada man, method, money, kemudian man, method, money, mesin, sama satunya itu man, method, money, mesin, ya sama satunya lagi saya lupa, pokoknya ada 5M gitu ya. Nah, itu diambil dari Fishbone. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ketika teman-teman udah mulai mengerjakan action plan. Nah, si GM ini karena dia yang menjembatani dari direktur untuk bisa koordinasi dengan 4 pilar ini, sehinggalah terbentuklah suasana kerja yang nyaman, yang asik, dan lain sebagainya. Riset menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa gaji itu bukan nomor 1 teman-teman, tapi kenyamanan dalam bekerja, lingkungan pekerjaan, keberkahan dari apa yang dihasilkan, kemudian perusahaan itu punya impian apa, itu nomor 1 sebetulnya ya. Sebagai contoh ini kita sebut aja di universitas, mungkin ya teman-teman itu secara gaji lebih besar daripada dosen, padahal secara knowledge ya, pengetahuan secara kuliahnya itu lebih tinggi dosen, tapi gajinya bisa jadi lebih tinggi teman-teman yang kerja di swasta. Tapi seorang dosen itu punya sebuah gambaran, punya sebuah visi. Oh, ketika saya menjadi dosen di universitas ini, saya akan punya masa depan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Clear.
kemudian saya bisa promosi, bahkan bisa menjadi profesor, bahkan menjadi orang yang terhormat, bahkan saya juga bisa mewakili universitas ke level nasional dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah impian yang sifatnya intangible atau nggak bisa diukur secara fisik, bukan tangible. Nah, itu ada orang-orang yang mengejar seperti itu. Oleh karena itu, saya mengkombinasikan baik dari sisi gaji maupun dari sisi vision state. Itu teman-teman merasa ketika bekerja di PT Ozami, itu teman-teman merasa oh perusahaan ini berkembang, oh perusahaan ini terus berinovasi, oh perusahaan ini ibaratnya terus up to date, oh perusahaan ini enggak yang cuman monoton, kerjanya itu benar-benar bisa up to date dan lain sebagainya, sehingga teman-teman itu punya kepuasan batin. Jadi tidak hanya kepuasan perut tapi kepuasan batin. Ketika teman-teman punya kepuasan batin, itu akan lebih long last ya. Long last kenapa? Ya karena kami pengen mengajak teman-teman, salah satunya sesuai misi kita, menjadi tempat untuk kita meningkatkan dari segi ilmu, amal dan juga iman. Gitu. Ini kita perlu memahami dulu cara kerja pilar perusahaan dan filosofinya dibalik vision tadi dan definisi, sehingga teman-teman itu tahu betul, paham ya arahnya kemana. Baik, dari sini clear ya, sehingga GM itu akan menjembatani sebuah finance, keuangannya itu untuk dialokasikan ke operation program, ke human capital dan marketing selling gitu. Sehingga nanti next kita mungkin akan menggunakan metode namanya 5M dari Fishbone. Nah, setelah ini GM berhasil menerapkan ini, dampaknya apa? Yang pertama, dari finance melakukan budget nih happy. Kemudian ratingnya 5, operation program rating 5. Kemudian human capital juga adem ayem. Pak Yos juga enggak yang wah ini akhir-akhir panas ya, enggak lah. Alhamdulillah ini teman-teman adem ayem, kooperatif, dan juga nggak ada yang keluar masuk lagi, karyawannya bisa berkembang, bertumbuh, dan juga bahkan ya setiap tahun itu kita bisa memberikan bonus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semua adem ayem, KPI jalan. Nah bayangin kalau kita punya perusahaan seperti itu, tetap bertumbuh, adem ayem dan lain sebagainya, wah itu udah idaman seluruh orang itu ibaratnya. Karena nggak ada jaminan sebetulnya dengan gaji tinggi teman-teman itu punya kepuasan batin, paling kepuasan perut doang. Tapi kalau teman-teman punya kepuasan batin, wah itu istilahnya teman-teman akan bersyukurnya berkali-kali lipat itu. Nah inilah fungsi human capital ya, untuk kita menjaga biar adem ayem. Sehingga setelah adem ayem, saya selalu meyakini namanya konsep rezeki. Nah konsep rezeki itu adalah bentuk dari kita bersyukur. Ketika kita tidak mengeluh, kita tidak sambat, atau kita tidak istilahnya kita tidak gerundel, kemudian kita jujur, ikhlas dan semangat, yaitu value kita di value leadership yang kita, itu pasti rezeki akan datang sendiri. Bahkan kalau kita ikhlas menjalankannya, pasti kita akan dapat penghasilan. Sebagai contoh seperti ini, ada salah satu mentor saya itu bilangnya, saya itu setiap pagi hari itu selama setahun selalu jalan kaki sekitar 5 kilo, itu jalan kaki ya. Nah setiap jalan kaki saya selalu melihat ke bawah di aspal. Pasti saya pulang itu selalu bawa uang 500 perak, 1000 perak, atau mungkin sampai 5.000, atau kadang bahkan uang 20.000. Nah itu ketika dikumpulkan selama 1 tahun, itu ternyata terkumpul 1.500.000. Dengan kita lari doang yang nggak ada, ibaratnya kita merasa kayak mencari uang dengan berlari, tapi kita bersyukur dengan kita berlari, bersyukur dengan kita melakukan aktivitas, kita akan mendapatkan rezeki itu. Nah seringkali teman-teman yang secara keimanannya yang perlu digugah itu kadang mereka gini, wah ngapain kita ini yang ngurusi ini, wah kita aja sekarang gaji masih segini, pengeluarannya naik, wah isinya sambat, terus toksik gitu ya. Nah orang-orang seperti ini segera diakomodir Pak Yos, supaya kita nggak panas ya, karena kalau panas ini akan mempengaruhi rezeki gitu. Nah inilah yang konsep seperti inilah. Nanti kita
kapan-kapan akan adain training yang lebih serius nih tentang konsep rezeki ketika si pilar perusahaan ini udah jalan. Karena tugas kita sekarang adalah menjalankan si pilar perusahaan ini, gitu ya. Nah, setelah semua itu berjalan, kita butuh namanya pengukuran, yaitu kita butuh namanya skor KPI atau bahasa gampangnya itu kriteria kerja benar gitu ya. Si kriteria kerja benar ini ada skornya. Ketika dia skornya 90, itu dia dikatakan good. Kalau 110 itu very good, 120 itu excellent. Nah, gimana cara ngukurnya? Ya kita harus membuat. Tadi Pak Yos kan bertanya, misalkan, Pak ini user marketing selling ya, rekrutmen marketing selling kok nggak diterima user gitu ya. Jangan-jangan ya kita belum ready nih secara KPI, belum ready nih secara deep talk dan lain sebagainya. Jadi kita cuman kayak mendapatkan instruksi saja. Harusnya instruksi itu juga dikoreksi juga secara bersama dengan masing-masing divisi. Berarti ini ada Pak Obi meminta saya untuk melakukan rekrutmen misalkan admin marketing. Nah, admin marketing itu yang seperti apa sih? Dikoreksi ke marketing selling. Ini udah sesuai atau belum dan lain sebagainya. Terus KPI-nya gimana nih? Coba kita bantu dari Pak Iyo sama marketing selling saling koordinasi. KPI-nya misalkan posting di Instagram 30 kali dalam 1 bulan. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan mengirim blast group misalkan itu sebanyak 1000 per bulan gitu. Nah, itu kan udah clear ya, clear seperti itu sehingga Pak Yos itu juga pede ketika melakukan rekrutmen dan kandidat yang datang itu kemungkinan besar akan pasti diterima gitu. Gitu ya, clear ya. Sehingga proses inilah ya KPI ini menjadi sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh manajemen. Kalau di human capital itu sifatnya udah wajib lah ya. Jadi kalau ditanya ini KPI siapa yang bikin nih? Ya bikin bersama dengan marketing selling dengan human capital yang dijembatani oleh GM tadi. Jadi GM tadi itu seorang Bu Rahma ini menjembatani. Jadi KPI menjadi skill utama para manajemen gitu loh. Jadi orang-orang yang ditarik ke manajemen ini menjadi punya skill utama yaitu KPI gitu. Nah, dari sinilah ya ada namanya kebijakan bonus. Ini contoh aja kebijakan bonus. Bonus akan dikeluarkan bila pencapaian perusahaan minimal mendapat nilai C. Jadi kalau misalnya perusahaan itu targetnya setiap tahun 6,7 miliar, 6,7 miliar. Berarti kalau 90% dari 6,7 miliar itu berapa? Misalkan taruhlah 5,5 miliar misalkan ya. Ketika itu achieve di angka 5,5 miliar berarti udah eligible untuk memberikan bonus kepada karyawan yang nilainya juga C. Jika bonus dikeluarkan maka akan didistribusikan 1 kali dalam setahun. Bonus diberikan kepada seluruh karyawan tetap ya, tidak termasuk freelance dan masa kerja minimal 12 bulan. Kalau di PT Usami kan ada kontrak 1 tahun. Nah, setiap akhir kontrak itu kalau misalkan dia emang bagus dan perusahaan juga mendapatkan hasil ya 90% minimal, itu ada juga ibaratnya seperti tambahan lah ya, bonus tambahan sekalian dengan kompensasi untuk perpanjangan kontrak. Kan biasanya kalau perpanjangan kontrak itu setelah 1 tahun itu ada namanya kompensasi. Nah, kompensasi ini bisa diberikan di saat kontrak itu juga atau bisa juga di akhir tahun bareng dengan bonus gitu. Nah, itu dengan pilihan sih biasanya itu. Dan karyawan yang tetapnya termasuk kayak Bu Rahma ini itu kan, untuk karyawan tetap itu kadang nggak cuma bonus, ada apresiasi. Nah, nanti saya jelaskan apresiasi itu apa aja. Besaran bonus yang diberikan pada individu dinilai bersama performance perusahaan dan karyawan. Besaran bonus yang dialokasikan setiap tahun sepenuhnya itu hak perusahaan atau CEO atau direktur. Nah, ini biasanya kebijakan bonus itu akan direview kembali di setiap tahun ya. Kalau di tahun 2024 kemarin ada karyawan tetap yang mengajukan resign dengan alasan yang tidak logis sama sekali. Dan kami kecolongan waktu dulu itu kami sudah
konsultasi dengan konsultan ini ya, konsultan psikologi, bahwa si kandidat tersebut sebetulnya tidak layak untuk dilanjutkan menjadi seorang manajer ibaratnya gitu, karena tidak punya willing to learn atau dia nggak punya jiwa untuk belajar. Jadi ketika ditawari misalkan kamu kan masih SMK terus diminta untuk lanjut S1, itu nggak mau dengan alasan yang nggak mau ribet lah apa dan lain sebagainya gitu. Terus itu divalidasi oleh salah satu vendor yang udah kita pilih untuk melakukan asesmen sebelum dia naik pangkat. Akhirnya hasil asesmennya itu dinyatakan dia tidak layak untuk naik pangkat, tapi karena menurut saya adalah orang yang loyal berdasarkan subjektif saya, itu saya akhirnya naik pangkatkan. Terus kemarin juga dapat bonus untuk umroh juga, dan akhirnya setelah umroh, bahkan tepat 1 bulan setelah umroh itu dia langsung resign gitu dengan alasan yang nggak jelas juga. Jadi sudah dilakukan berbagai hal, bahkan kita memberikan benefit yang luar biasa. Bahkan bonusnya itu nggak cuma duit ya, bisa ke tanah suci, bisa umroh, tapi feedback dari karyawan ya seperti itu, mereka nggak yang menghargai kita gitu. Sehingga itu direview kembali di tahun 2024 kemarin, sehingga kebijakan bonus seperti ini akan terus direview setiap tahunnya, dan harapannya itu nggak disepelekan oleh karyawan maupun pihak manajemen. Nah, kita kan pengen ya memberikan dampak positif kepada karyawan, kemudian manajemen dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak cuma bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk orang lain juga. Nah, alur pencairan bonusnya itu dari strategic planning, berarti kita nanti akan bikin action plan. Action plan-nya udah saya buatkan juga. Nanti ada organization structure dan budget ya, including bonus. Nanti ini yang menyediakan perusahaan, dan dicek dari company KPI. Company KPI sebetulnya dari omset aja, dari finance perspektif dan di balance scorecard itu, jadi terupdate gitu ya. Saat ini masih basisnya adalah omset. Nanti kita udah mulai kayak meningkatkan usernya berapa, ini berapa gitu. Lalu dari company KPI dicek di individual KPI, sehingga kita cek company review. Kalau dia eligible untuk dapat bonus, maka kita masukkan ke individu perform review. Terus kalau dia eligible untuk dapat bonus, dia akan dapat namanya individual development plan. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke individual KPI lagi, sehingga KPI-nya akan terus bertumbuh. Tapi kalau dia tidak eligible, ya udah nggak dapat bonus itu. Kenapa kok se-strict ini? Karena kami pengen KPI itu tidak hanya menjadi sebuah angka gitu ya, tapi KPI itu menjadi sebuah makna yang harus dikejar. Kita nggak pernah mempermasalahkan hasilnya gimana sekarang ini. Yang penting dikerjakan dulu, karena ada masanya di mana kita akan bicara efisiensi, efektif, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bicara untuk ben nggak panas sih, orang-orangnya ben nggak umum nih. Nah, ini yang perlu kita jaga. Sehingga selain bonus ya, karena bonus cukup berat, tapi sebetulnya bonus itu nominalnya jauh lebih besar, saya punya namanya apresiasi dari perusahaan. Kemarin ada salah satu karyawan yang baru banget join dan memang terlihat bagus, saya ucapkan selamat ya. Di sini ada Pak Yos, saya ucapkan selamat, kemarin sempat dapat apresiasi dari perusahaan ya. Walaupun secara nominal itu mungkin buat beli es krim lah ibaratnya gitu ya, atau beli susu sarjana gitu ya ibaratnya, tapi setidaknya itu adalah bentuk apresiasi dari perusahaan, yang dimana ketika ya ini hak dari direksi BOD ya, termasuk saya, komisarisnya ada Bu Eva. Ketika Bu Eva setuju, saya juga setuju, ya udah kita ibaratnya memberikan apresiasi gitu. Nah, kemudian di sini ketika action plan-nya itu perusahaan tercapai 100% gitu ya, kami happy. Pastikan ada memastikan sistemasi itu terupdate. Jadi kan ada balance scorecard. Nanti balance scorecard-nya akan diupdate. Memastikan daily activity terlaksana, memastikan laporan unit tertib dan rapi. Nah, ini sudah menjadi sebuah syarat untuk bisa mencairkan apresiasi perusahaan. Ini enggak saya tulis di slip gaji yang resmi. Karena apa? Ini benar-benar bentuk dari apresiasi. Karena saya juga kadang gemes ya. Misalkan gemes ini, nggak usah nunggu bonus tahunan deh, saya mau ngasih bonusnya sekarang gitu. Nah, ini
suka-suka dari pihak BOD sebetulnya. Kayak kemarin saya juga ngucapin selamat ya buat Bu Rahma di acara pernikahannya, alhamdulillah kan lancar, nggak ada kendala. Itu juga mendapatkan apresiasi dari perusahaan gitu ya. Nah ini teman-teman yang lain pengen juga kami memberikan apresiasi perusahaan. Jadi ya apa ya, ibaratnya bukan bonus teman-teman, karena bonus itu tahunan, tapi apresiasi itu ya bisa sewaktu-waktu gitu. Oh kemarin ada Mbak Selfie juga, akhirnya kita berikan apresiasi dengan karena HP-nya itu udah rusak, kita berikan HP baru ya yang dipakai sekarang ini untuk dia bisa ke closing, bisa untuk dealing dengan konsumen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini semoga menjadi sebuah penyemangat teman-teman untuk apresiasi dari perusahaan. Nah sehingga untuk kita mengeluarkan bonus dan apresiasi perusahaan itu agar lebih mudah dan teman-teman merasa teman-teman berkembang, kita butuh yang namanya balance scorecard. Balance scorecard ini adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Ada empat perspektif. Yang pertama ada customer, internal, sama finansial, dan learning and growth. Fungsi dari balance scorecard ini yaitu membuat strategi map dan juga membuat alat ukur pilar perusahaan. Jadi kita yang tadi ada 4 pilar perusahaan itu ada kinerjanya, cara kerjanya diawasi oleh seorang GM. Dari seorang GM tersebut itu bisa menjadi jembatan program, jembatan nanti untuk kita melanjutkan membuat alat ukur nih untuk pilar perusahaan. Nah ini contohnya dari balance scorecard yang udah ada di luar sana. Strategy map represent how the organization create value. Nah ini ada production strategy, growth strategy, ini secara finansial, kemudian secara customer perspektif, internal perspektif, dan learning and growth. Jadi ini semuanya nyambung jadi satu, nggak sendiri-sendiri. Nah oleh karenanya perusahaan di PT Uzami di Sinergi punya seperti ini. Kita revenue-nya pengennya di angka 6,7 miliar. Ini meningkat 10%. Ya, meningkat 10% dari penghasilan sebelumnya. Itu yang harus kita lakukan, yaitu di finansial ada improve cost structure, increase asset utilization. Jadi kemarin Pak Agung kan saya minta untuk merekap ya aset-asetnya, yang rusak mana aja, yang masih bagus mana aja, sehingga kita ada depresiasinya juga kecatat, kemudian secara depresiasi, kemudian secara kemarin itu depresiasi, terus secara aset yang sekarang lagi jalan itu berapa itu, kemudian expand revenue opportunity ya, harapannya untuk mencapai 6,7 kan kita nggak cuman existing revenue ya, tapi kita juga harus ada innovation revenue. Nah itu kemudian yang terakhir ada enhance customer value, sehingga di customer perspektif itu ada income stream, ada produk. Income stream itu kayak gini teman-teman, misalkan kita beli ayam geprek gitu ya di Geprek Sarjana. Ayam geprek yang dibeli di Geprek Sarjana itu namanya ayam geprek adalah produk. Tapi ketika kita datang dine in, kemudian kita order lewat Gojek, itu kan dua hal yang berbeda. Nah itulah yang dinamakan income stream, tapi produknya adalah ayam geprek. Sehingga kalau kita bicara customer perspektif, hierarki teratas itu adalah income stream, bukan produk. Jadi mau kita produknya ratusan ribuan, itu malah akan bingung. Sehingga tugas kita adalah melakukan income stream. Kalau di dunia handphone, itu dia ada handphone kelas basic ya, yang harganya sejutaan, kemudian handphone middle, kemudian ada flagship ya. Nah ini kan ibaratnya itu udah beda segmen ya, sehingga income streamnya itu clear. Kayak orang yang beli geprek Sarjana dine in sama yang delivery order lewat Gojek itu juga beda. Kalau orang yang delivery order lewat Gojek itu biasanya orang yang menengah ke atas atau orang menengah lah ya. Tapi orang yang dine in itu adalah orang yang mungkin menengah ke bawah atau lokasinya dekat di sana. Karena apa? Wah hemat 5.000 lah, mending ke sana daripada saya harus order lewat Gojek. Tapi kebalik, kalau yang orang menengah ke atas mending order lewat Gojek
bisa hemat waktu, bisa ngerjain yang lain dan lain sebagainya. Nah itu kan beda perspektif, sehingga perspektif customer ini yang harus kita pahami. Kemudian ada customer core measurement, ini tugasnya kita untuk memonitoring performa kita di customer perspektif. Terus ada customer value proposition. Nah nanti di next sesi saya sama Bu Rahma juga akan detailkan ini ya, value edit sama value creation. Kemarin udah training dari Telkom, alhamdulillah udah clear. Sekarang Bu Rahma tinggal mengeksekusi untuk arah ke sana. Terus internal proses itu beda. Kalau customer perspektif ya ini murni dari customernya. Kalau ini adalah internal proses yang kita lakukan. Ada 3 hal. Yang pertama operation management, customer management, ada innovation process. Nah, operation management itu biasa disebut operasional. Customer management itu biasa disebut marketing selling, dan innovation process itu biasa disebut untuk mendapatkan income stream baru atau bikin produk baru. Nah, outputnya apa? Operasional adalah kita mengerjakan existing income stream dan produk. Kalau di customer management, marketing selling kita bagi sebagai 2. 80% existing income stream dan produk, 20% innovation income stream dan produk. Lalu di innovation process ada create income stream atau produk baru. Metode yang dipakai pun juga beda, teman-teman. Kalau di operasional nanti Pak Said itu bisa namanya pakainya PDCA, Plan Do Check Action. Kalau di marketing selling, nanti misalkan udah ada manajer marketing selling, itu menggunakan 4DX, for discipline execution. Kemudian kalau di innovation, nah di sini nanti akan dibantu oleh tim operasional, karena innovation proses ini enggak yang kita kejar target itu ya, tapi kita mengikuti plan yang ada gitu. Nah ini menggunakan waterfall. Jadi kemarin yang dibuat sama Mas Irfan, sama Mas Dimas yang pembuat materi itu adalah metode waterfall gitu. Jadi step by step. Terakhir ada learn and growth. Di sini ada human capital, information capital, organization capital. Gampangannya gini, human capital berarti ketersediaan manusia-manusia yang untuk mengerjakan minimal di internal proses ini ya. Human capital. Nanti outputnya ada struktur organisasi yang harus diisi. Information capital berarti ada peraturan perusahaan, tata tertib dan lain sebagainya. Organizational capital berarti ada value. Nah value saya udah mengclearkan kemarin, saya sempat singgung dengan value bot rangers sama value yang jelas ya, super sama yang jelas. Super itu adalah value untuk culture, untuk value budaya kita. Tapi ada value leadership yang harus dipegang, yaitu value-nya adalah jelas, jujur ya, jujur, semangat, ikhlas. Nah itu ibaratnya adalah value leadership yang harus dipegang penuh gitu. Nanti dari Pak Yes dan teman-teman human capital bisa cek lagi ya, 4DX-nya udah saya dashboard ya, Scrum 4DX yang ada spreadsheet itu sudah saya update juga. Nah, sehingga menjadilah sebuah struktur organisasi. Di sini yang paling atas ada komisaris utama, ada direktur utama, kemudian ada GM. Nah, GM ini nanti akan koordinasi langsung dengan kemitraan strategis ya. Dulunya namanya hiring partner. Ya, ini terserah nanti Pak Yos mau rekrutmennya namanya apa, yang jelas kalau di struktur organisasi itu adalah kemitraan strategis. Kemudian manajer operasional itu membawai admin keuangan, fasilitator ini juga akan menghubungi mentor. Asesor ini bisa dari LSP, bisa dari mentor yang berpengalaman. Kayak kemarin MSIP kan datengin dari expert luar ya, itu kita sebut asesor. Inovator itu yang create produk baru. Kemarin namanya ada Mas Dimas sama Mas Irfan, itu kan dia sebagai pembuat materi, kita sebut aja inovator. Sama quality control. Terus terakhir ada general affair ya. General affair ini di bawah GM langsung. Terus ada human resource. Nah Pak Ios ini ada di human resource ini. Terus ya berikutnya ada di manager marketing selling. Nah dia di di accounting ya, bukan di accounting ya, pokoknya dicatat oleh admin marketing untuk aktivitas ads Facebook, Google, content creator, sosial media, SEO, partnership. Terus ada sales pusat dan sales per income stream gitu. Nah ini yang perlu dipahami semua gitu ya. Gitu, ini insya Allah struktur organisasinya akan saya kirim juga ke Pak John Bailey ya, beliau dosen SPM ITB, dan nanti beliau juga mungkin akan mengkomentari, dan ke depan kita akan terus mengembangkan ini gitu.
Nah, saya juga udah buatkan action plan. Ini action plan wajib yang harus dilakukan. Ada backlog notion, goal state, financial perspective, customer perspective, udah ada semua. Nanti ada dokumen pre-work ya. Jadi misalkan teman-teman membutuhkan dokumen pre-work atau teman-teman mau menaruh link-link referensi, itu bisa di sini. C atau A ya, konsultan atau authority-nya nanti silahkan ditulis, misalkan Bu Rahma atau Pak Said atau siapa. Responsible itu adalah staff-staff kalian yang misalkan mau kalian ajak kerja bareng, misalkan Safira atau Ana atau siapa gitu. Due date itu adalah kapan mau selesainya. Priority ini saya yang ngisi, itu udah ada medium, urgent dan lain sebagainya. Silahkan nanti diprioritaskan sendiri-sendiri. Kemudian ada time working, kira-kira hal itu membutuhkan berapa jam, completionnya, kemudian report result. Ini biasanya link dokumen atau link-link ya yang penting-penting yang berupa laporan gitu ya. Kemudian lesson learn atau notes ya, misalkan kalian pengen menambahkan notes apa. Nah, untuk mengerjakan action plan ini silahkan bisa konsultasi sama saya juga, karena saya di bagian finance ya. Jadi kalau di alurnya tadi saya ini di bagian finance ya, itu ibaratnya menjadi konsultannya teman-teman juga gitu. Nah, ini jadi kita nanti akan, setelah ini ada meeting antar tim manajemen. Jadi karena Bu Rahma sudah dibantu oleh Pak Said, Bu Rahma saya tarik di marketing selling. Dengan marketing selling ini harapannya segera mendapatkan marketing selling manager dari Pak Ios. Terus Pak Ios ini juga bisa koordinasi sehingga Bu Rahma ini bisa kembali lagi ke posisi yang ini. Marketing manajernya itu dapat. Terus dari saya itu akan meng-ACC dari sisi finance ya. Misalkan budget segini gimana, kemudian proyeksi penjualannya berapa. Dan saya bisa melakukan secara asinkron untuk 5 hari ke depan ya. 4 hari ya hari ini, 4 hari ke depan. Senin ya, nggak tahu Senin itu mau seperti apa. Yang jelas hari ini saya ada 2 deadline ibaratnya. Nah, itu yang harus saya kerjakan. Kemudian apalagi ya, udah sih itu aja. Nanti silahkan teman-teman kita koordinasi lebih lanjut gitu. Setelah ini teman-teman silahkan melakukan meeting. Ada Pak Said, Pak Iyas sama Bu Rahma. Ini kalian meeting, kemudian nanti hasilnya gimana, kalian mau ngerjain yang mana dulu, silahkan diinfokan ke saya gitu. Cukup itu untuk penjelasan slide-nya. Setelah itu kita akan masuk ke sini ya, action plan. Ini udah ada semua. Nanti silahkan diisi time workingnya kira-kira berapa lama kalian bisa ngerjakan itu, misalkan 24 jam atau 48 jam gitu. Kemudian completionnya berapa, report resultnya mana dan lain sebagainya, itu silahkan diisi. Kemudian di sini sudah ada balance score detail ya. Action plan yang ada di sini itu hanya resume. Ini adalah detail yang harus kalian isi, termasuk reality, selisih dan lain sebagainya. Ini harus diisi semua. Customer core measurement, kemudian ada customer value proposition juga diisi, kemudian ada operation management, kemudian ada marketing selling ya, kemudian ada innovation, ini silahkan diisi juga. Kemudian ada perspective learn and growth, ini juga diisi ya. Kemudian terakhir ada dari Telkom perspektif, ini kan targetnya Indigo. Nah, ini tinggal kita buat aja KPI-nya sesuai sampai akhir kita udah achieve berapa persen gitu. Jadi itu lebih gampang sih. Nah, dasar dari internal proses itu ada di dalam mapping produk. Nah, di saat ini adalah mapping produk. Saya lihat produk yang paling banyak itu kan IoT ya. Padahal kan IoT nggak semuanya itu well gitu. Ibaratnya marketnya katanya Pak Nugroho kan nggak terlalu besar, sehingga kita perlu meng-create produk lainnya. Nah, ini adalah income stream. Bootcamp, Self-Paced Learning, BNSP, Internasional, SKPI, Kominfo, Kemdikbud, Kemenaker, ini adalah income stream. Tapi yang ada di bawah ini adalah produk. Sehingga kalau misalkan kita mau masuk ke Kementerian Kominfo lagi, misalkan kita nawarinya yang ini. Misalkan produk-produk seperti ini, kita sesuaikan untuk kita bisa tawarkan ke Kominfo gitu. Nah, Kemdikbud saya juga udah nambahkan ya, ada IoT Real Camp, ini ya Engineering Camp, Engineer Camp Real Project, sama ini nanti kita akan bikin Green Energy Camp Real Project gitu. Nah, ini juga udah ada prakerja apa aja sesuai dengan isu yang ada, yaitu Green Energy atau Green Job. Nah, ini hasil mappingnya seperti ini gitu.
Nah, nanti untuk yang masih kosong-kosong ini nanti kita coba cari ya kira-kira yang pas sertifikasinya apa. Dan ini sudah saya cek juga LSP-nya sudah ada semua, bahkan termasuk pembangkit aneka energi baru ini juga sudah masuk semua. Kemudian yang lain juga udah masuk semua, udah alhamdulillah udah ada lah LSP-nya, tinggal kita jalan. Setelah itu struktur organisasi ini juga silahkan nanti dilengkapi ya, nggak terlalu sulit, PIC-nya mana, sehingga Pak Said, Bu Rahma, Pak Iyos nanti melakukan namanya SDM apa ya namanya itu, pokoknya resource planning gitu ya, SDM resource planning, pokoknya resource planning gitu. Nah itu silahkan nanti diupdate itu. Ini juga value activation sudah saya update ya, untuk culture sama leadership udah clear banget. Nanti Pak Yos tinggal bikin aktivasinya, dan aktivasinya tinggal diupdate di balance scorecard ini. Tuh. Jadi kini action plan management ini dikerjakan oleh tim manajemen. Saya akan melihatnya dari sini. Balance scorecard ini adalah hasil aktivitas dari teman-teman ke staffnya. Mapping produk ini adalah kita biar nggak ngalor ngidul produknya. Kemudian bisnis proses itu kita lihat racinya ya, responsible, accountable, authority, consultant sama inform, biar clear. Struktur organisasinya juga ada, value activation-nya juga sudah ada, sehingga nanti teman-teman KPI-nya itu bisa aja di sini, bisa aja enggak di sini, jadi bisa aja di luar gitu. Sip gitu. Dan time blocking akan tetap digunakan. Nanti kita akan ketemu lagi, dimohon hari Jumat teman-teman untuk meeting ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuma nontonin video ini doang tapi teman-teman nggak meeting. Nah itu silahkan teman-teman hari Jumat itu untuk meeting gitu. Cukup panjang penjelasannya, sekitar hampir 1 jam teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang luar biasa dan tahu apa yang teman-teman harus lakukan supaya ke depan kita juga bisa bekerja secara optimal gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya besok di hari Jumat itu akan mengikuti namanya Extreme Execution atau Leadership Camp dari One Year Coaching ya. Jadi saya serahkan ini ke Bu Rahma ya. Dengan adanya video ini semoga ke depan kita semakin lebih clear lagi kerjanya, kita punya harapan, kita punya masa depan yang cerah lah di PT Osam Inti Sinergi. Amin. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.